Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang kaya lagi makan, malam-malam makan buah mangga. Selalu saya doakan, yang menjawab salam semoga masuk surga, amin. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para dewan juri yang dirahmati oleh Allah, para dewan pengurus dan juga segenap panitia dari jajaran atas hingga bawah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Pertama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Ngatur. Semoga kita semua tidak menjadi orang yang kufur, apalagi takabur, melainkan orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu bisnisnya manjur, bisa berangkat ke Baitullah menyandang gelar haji mabrur, amin. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni pahlawan kemerdekaan yang tak pernah terlupakan, pahlawan revolusi yang pasti akan abadi, manusia gagah perkasa melebihi gagahnya Gatot Kaca dan Arjuna, yakni beliau Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya kelak di yaumil kiamah, kita diberi syafaat oleh beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada bulan ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada bulan ini lahir sosok manusia yang paling mulia di muka bumi ini sebagai khatamin nabiyyin, yakni beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu pasukan Abrahah menyerang kota Makkah, ingin membumi hanguskan
Ka'bah dan segala isinya. Namun berkat Allah dan juga atas izinnya, pasukan Abrah dipukul mundur. Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka. Akhirnya pasukan Abraha tunggang langgang lari, tidak menjadi membumi hanguskan kota Makkah. Hadirin rahimakumullah, kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad ke bumi ini membawa kebahagiaan bagi seluruh umat manusia, membawa perdamaian bagi seluruh umat manusia, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dijelaskan bahwa wa ma arsalnakum illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah sosok yang memiliki akhlak yang sangat terpuji. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dan Nabi Muhammad merupakan role model, suri tauladan yang nyata bagi umat manusia. Akhlak yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pedoman bagi seluruh umat manusia sebagai perilaku dalam hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada semua umat manusia. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad datang ke bumi ini tiada lain dan tiada bukan menyandang misi dan visi. Salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Syekh Yusuf Qaradawi dalam buku Kaifa Nata'amal Ma'al Quran mengatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah mensucikan hati dan meluruskan akhlak. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Muhammad diutus ke bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin rahimakumullah, maka sudah seharusnya kita sebagai manusia akhir zaman, sebagai pemuda akhir zaman, patut mencontohkan perilaku perangai budi pekerti dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhlak merupakan cerminan dari diri seseorang. Jika akhlaknya bagus, maka hal yang lainnya pun akan bagus. Hadirin rahimakumullah, namun nyatanya pada zaman sekarang, utamanya di negara kita tercinta, banyak manusia khususnya di kalangan kaum pemuda. Berapa banyak kaum pemuda yang terjerumus masalah pergaulan bebas. Berapa banyak kaum pemuda yang terjerumus masalah minum-minuman keras. Berapa banyak kaum pemuda yang terjerumus masalah narkotika. Jika manusia sudah hidup bebas, maka manusia akan hidup keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Pepatah Arab mengatakan, Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Karena maju mundurnya suatu negara tergantung pada pemudanya. Jika pemuda yang demikian, maka otomatis akan hancur negara ini. Oleh sebab itu, maka contohlah perangai budi pekerti dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh nyata, role model, suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Padahal jika kita melihat sejarah, menengok ke masa lalu ketika Kanjeng Nabi Muhammad hendak wafat meninggalkan bumi ini, apa yang beliau katakan? Beliau tidak mengatakan keluarganya, beliau tidak mengatakan sahabatnya, namun beliau mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku.
Itu bukti kecintaan beliau kepada umatnya. Cinta beliau kepada umatnya melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Maka dari itu saya mengajak hadirin semua untuk bersolawat sebagai bukti mahabbah, rasa cinta, rasa mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, sebagai manusia akhir zaman sudah seharusnya kita mencontoh perangai, akhlak, moral, budi pekerti dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Juga buktikan rasa mahabbah kita, kecintaan kita kepada beliau dengan selalu membaca sholawat kepadanya. Akhirul kalam, ungdur maqala wala tangdur man qala. Wallahul muwafiq ila aqwami thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.